Bon, bonjour à tous. Maintenant, on va continuer sur la leçon. L'article défini, c'est quoi ça? Dans le forme pluriel. Di sini kita mempelajari kata benda gabungan, di mana peraturan pertama kata benda gabungan tersebut, kata benda pertamanya bisa S dan kata benda keduanya bisa X atau bisa S untuk menjamakkannya. Seperti contoh, les choux fleurs, jamaknya. Les wagons restaurant, le beau frère. Di sini pardon. Di sini kalau la menjadi les belles sœurs, les coqs forts, les grands mères. Untuk grandnya di sini tetap dalam bentuk maskulan karena sometimes kita ketemu orang menerjemahkannya menjadi grand seperti ini ya. Tapi ini peraturan yang salah. Baik la grand, le grand, bentuk kata sifatnya le grand mère. On va continuer. Les grands pères. Terus le sourd mue. Nah, ini adalah bentuk perubahan kata benda gabungan. Kalau di bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah compang, camping. Ya, compang, camping. Seperti itu. Terus pontang, panting. Tapi kalau dalam bentuk jamaknya kita tidak mempunyai peraturan untuk membuat kata benda tersebut dalam bentuk jamak. Mau dalam bentuk tunggal dan jamak tetap penulisannya sama. Bon. Dalam bahasa Prancis diketemuin ada peraturan bahwasanya untuk menjamakkannya ada di kedua sisi bisa memiliki akhiran S atau akhiran X. Itu aja sih di dalam kata bendanya. Yang kedua, kata benda gabungan yang dimana hanya ditemukan di awal kata saja untuk menjamakkannya. L'arc-en-ciel menjadi les arcs en ciel. Dia satu aja, tidak semua dijamak. L'arc-en-ciel pelangi, les arcs-en-ciel beberapa pelangi atau pelangi-pelangi. Les chefs d'œuvre menjadi les chefs d'œuvre. Ini adalah menu pembuka ya. Le timbre poste menjadi les timbres poste. Yang perlu diperhatikan bahwasanya kata benda gabungan tersebut apabila dijamakkan penambahan S-nya hanya ada pada satu kata benda saja. Bon. Ada kata benda gabungan yang dimana kata benda gabungan ini di awal kata, sedangkan ini di akhir kata. Ketemu pada kata piknik menjadi le piknik. Good. Ada kata benda gabungan, kata keterangan. Jadi kata keterangannya itu baik dia dalam bentuk
sini ketemuin kata keterangan. Jadi yang ditambahkan S itu adalah sebelah sini pada kata bendanya saja. Kata keterangannya tidak ikut S. Jadi tidak dibuat menjadi kayak seperti les avant propos. Ada kadang sometimes kita lihat itu deskripsi les avant propos. Ini nggak ada ya. Tuh, atau avant-coureur. Avant-coureur berarti les avant-coureurs. Good. Selanjutnya ada kata benda gabungan dari bentuk kata kerja. Jadi kalau dia bentuk dari kata kerja, cenderung dia dalam bentuk tunggal. Ini bentuk tunggal, ya, tunggal. Bentuk jamaknya sama. La jour sama, la gratte-ciel sama, le passe-partout sama, le porte-plume sama, le réveil matin sama. Jadi hanya dijamakkan di sini saja. Les abat-jours, les gratte-ciel, les passe-partout, les porte-plume, les réveil matin. Dia bentuk jamaknya sama dengan bentuk tunggal. Tetapi ada dalam bentuk kata kerja yang dibentuk dari kata kerja. Ini kata kerja. Ini juga kata kerja yang dibentuk dari kata kerja. Dalam bentuk jamaknya pada kata bendanya, ya. Les cure-dents, les tire-bouchons, les courlis. Jadi sama dia, ya. Di jamaknya ada. Jadi dihafal dan diketahui bentuk-bentuk kata keterangan ini karena ini penting sekali untuk dalam memperkaya dalam penulisan. Hati-hati. Selanjutnya ada kata benda gabungan. Kata benda gabungan ini sama seperti peraturan ini, di mana dalam bentuk jamaknya sama, tunggalnya sama, jamaknya sama. L'après-midi berarti kita buat les après-midi. Hati-hati ya, jangan tambahkan S. Salah, dalam bentuknya sama. L'heure d'ouvre, l'heure d'ouvre, chef d'ouvre, l'heure d'ouvre. Kalau di sini les chef d'ouvre artinya mahakarya. Kalau di sini l'heure d'ouvre menu. Kalau buat di sini les heures d'ouvre artinya beberapa menu. Les têtes à tête. Ini artinya 4 mata. Dari kepala ke kepala. Kalau kita istilahnya adalah 4 mata. La tête et le tête à tête. Le tête à tête. Empat mata. Beda la tête ya. La tête ini kepala. Tapi kalau ini le tête à tête maksudnya hiasannya. Sampai di sini dipelajari ya untuk perubahan kata benda gabungan. Yang dimana yang pertama versi pertama kata benda 1 atau kata benda 2-nya bisa penambahan S atau X sesuai peraturan sebelumnya, menjamakkan kata benda. Cara bacanya les choux-fleurs,
les wagons restaurants, les beaux frères, les belles sœurs, les coques fortes, les grands-mères, les grands-pères, les sourds-muets. Kita baca bentuk jamaknya: les arcs-en-ciel, les chefs d'œuvre, les tangres-postes, les pique-niques, les avant-cours, les avant-coureurs, les bien-pensants, les abat-jours. Bentuk jamaknya sama ya, tidak ada perubahan. Les gratte-ciel, les passe-partout, les porte-plumes, les réveils matin, les cure-dents, les titres-bouchons, les coupes-lits, les après-midi, les hors d'œuvre, les tête-à-tête. Baik, untuk perubahan artikel di sini dalam bentuk-bentuk khusus yang harus diketahui bahwasanya tidak semua kata benda dalam bahasa Prancis itu menjamakkannya itu tinggal menambah s atau menambahkan x, atau cenderung kita ketahui bahwasanya kesimpulan pertama bahwasanya akhiran ou itu biasanya x, itu aja. Selainnya itu akhirannya s. Bukan ini aja, tetapi ini hanya peraturan 70% saja. Ya, 70% kata benda dalam bahasa Prancis peraturannya mengacu kemari. Apabila kamu bingung, tetapi ada beberapa peraturan kata benda gabungan di mana mereka ada sedikit cara untuk membuatnya dalam bentuk jamak. Sampai di sini bisa dipahami dan dihafal dan dipahami. Ingat-ingat aja karena kosakatanya juga tidak banyak. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.